Selamat malam semuanya, ya ini F-Talk edisi 8 Juli 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin, edisi 7 Juli. Ada beberapa ya yang masuk, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Oke, kita mulai dari IHSG. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Hari ini IHSG bergerak cenderung flat ya, ditutup naik 0,05% ya, jadi tidak ada perubahan, masih bergerak di area yang sama ya. Jadi belum perlu kita berikan update, masih sama dengan apa yang kami bahas di Stockholm maupun di F-Talk sebelum-sebelumnya. Oke, kita masuk ke pembahasan saham yang pertama. Mohon bahas ASII untuk trading Pak. Oke, kita lihat ASII. Oke, untuk ASII sekarang ini secara teknikal berada di dalam tren turun ya. Tren turunnya ini tren jangka menengah, dan untuk jangka pendek sepertinya masih terjaga di area konsolidasi 4.900 itu adalah resist. 4.900 adalah resist, dan untuk support konsolidasinya di area 4.430 sampai dengan 4.300. Harga saat ini relatif bergerak di area tengah ya, middle area, jadi ya kemungkinan rewardnya hampir 50-50 ya. Apakah ini menarik? Kita lihat ya, secara upside maksimalnya adalah di 6%, 4.970. Ini adalah resist maksimal untuk konsolidasi ya. Kemudian untuk resist di bawahnya ya ada di 4.890, itu hanya sekitar mungkin kurang dari 5% ya. Untuk risk juga hampir sama 5%. Jadi untuk trading secara teknikal tidak menarik ya, tetapi kalau misalkan Anda memang mau cari potensi kenaikan mungkin hanya sekitar 3 atau 2% bisa ya, dengan stop loss ketat di bawah 4.600 ya, seperti itu. Jadi tidak menarik ya menurut saya, seperti itu. Lanjut ya, minta update terkait JPFA. Sejak terakhir dibahas di sini, baru hari ini akhirnya rebound. Apakah target masih sama? Oke, kita lihat ya, JPFA untuk targetnya sudah tercapai ya, area 1465 1435 ini ya. Untuk target pullback kita lihat ya, target turun sudah tercapai. Kemudian untuk target pullback terdekat atau target swing naik untuk pullback dalam proses ini kan trennya masih turun ya, jadi kenaikan ini sifatnya adalah pullback ya. Nah ini ya, jadi pullbacknya ini kemungkinan berada di area 1620 sampai dengan 1665 ya, itu target terdekat. Untuk swingnya sekitar 3 sampai dengan 7% ya untuk swing, seperti itu. Mohon pembahasan DGWG secara jangka pendek bagaimana, apakah belum selesai penurunan? Kalau mau masuk kira-kira tunggu di berapa? Terima kasih, saya selalu Pak. Oke, kita lihat DGWG untuk trading jangka pendek ya. Untuk support target turunnya sudah tercapai ya, areanya sudah tercapai ya, di harga saat ini 420 sampai dengan 414. Ini adalah support yang mungkin bisa menjadi titik rebound yang Anda bisa perhatikan. Jika dia rebound, Anda bisa masuk dengan stop loss ketat di 414 atau 412 ya, ditandai dengan rebound di atas 430. Untuk trading swing ya, TP areanya di 464 dengan TP selanjutnya di 510. Tolong bahas saham BREN untuk trading, entry TP SL nya, terima kasih. Oke, kita lihat BREN untuk trading. Oke, BRN secara teknikal saat ini sedang pullback ya, konsolidasi di dalam tren turun. Pullbacknya ini sedang tertahan di area EMA ya. Untuk trading saya rasa ini kurang menarik ya untuk saat ini, harus breakout terlebih dahulu, paling tidak di 6.225. Kita lihat di sini pergerakannya memang tertahan di 6.200. Jadi kalau bisa lewat 6.200 ada potensi swing kembali ke 6.900 dan menutup gap di 8.700 ya. Jadi buy on breakout ya, dengan proteksi ketat di 6150. Seperti itu.
Analisa NELY untuk investasi, apakah like invest, berapa best price untuk masuk? Oke, kita lihat. Kita cek dulu apakah layak. Itu berarti kita harus mengecek bagaimana fundamental dari saham ini, apakah memenuhi syarat like invest kami atau tidak, gitu ya. NELY ya. Oke. Secara pertumbuhan dulu ya, kita lihat pertumbuhannya. Bisa dikatakan pertumbuhannya ini cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini, dan 2024 ya, saya lihat di sini ada penurunan, koreksi wajar, koreksi ya. Sekali lagi, yang namanya pertumbuhan itu ya ada yang namanya koreksi ya. Kategori koreksi itu seperti apa? Dia turun kurang dari 10%. Nah, di sini penurunannya terjadi pada top line, dan juga di sini ada operasional ya, penurunan tipis 1%-an. Yang saya lihat di sini profitabilitasnya masih terjaga dalam level yang signifikan ya, dengan margin di atas 20% ya. Secara bottom line ini terakhir dilaporkan di kuartal 1. Jadi ini termasuk cukup signifikan, masih cukup signifikan. Kita lihat di kuartalan ya, kuartalan ini kita jadikan pertimbangan ya, terjadi penurunan tetapi masih dalam kategori layak invest. Nah, kita lihat nanti harga sahamnya apakah sudah turun atau masih sama ya. Nah, di sini terjadi penurunan yang cukup signifikan pada profitabilitas tadi ya, kita lihat masih di 20%. Terjadi penurunan ini ya, perlu menjadi catatan. Kenapa? Karena terjadinya penurunan ini kita harus kita lihat selanjutnya apakah turunnya sama atau kembali membaik ya. Jadi turunnya kinerja pada kuartalan ya, itu tidak bisa serta-merta menyebabkan sebuah saham itu tidak layak. Ada yang namanya dia koreksi ya. Koreksi ini apakah berlanjut atau tidak, itu akan menjadi sebuah keputusan. Sementara ini ya, kalau kita lihat terjadinya koreksi ini, koreksi yang wajar ya. Dan untuk secara profitabilitas, secara pertumbuhan, menurut saya untuk saham NELY ini secara fundamental masih cukup layak. Nah, secara harga sahamnya, teknikalnya inilah yang akan menentukan apakah saham ini sudah merefleksikan pertumbuhan belakangan ini ya, atau ternyata belum naik. Yang kita cari adalah ketika kita mencari investasi di sebuah saham yang tumbuh, harga sahamnya harus belum naik atau paling tidak baru akan naik. Ya, kita lihat ya. Jadi pertumbuhan ini sudah berlangsung dalam beberapa tahun ya, 3 tahun terakhir sejak 2022. Nah, sayangnya harga sahamnya ini sudah merefleksikan pertumbuhan yang terjadi pada fundamentalnya, dan koreksinya ini juga berjalan inline dengan fundamentalnya. Koreksi ya, terjadi koreksi ini. Nah, bagaimana dengan penurunan ini? Apakah penurunan ini sudah termasuk ke dalam koreksi yang bisa kita manfaatkan untuk investasi? Jadi kita lihat di sini koreksinya ini sudah sekitar 40% dari puncak kenaikan, puncak harga terakhir di 680-an. Jadi penurunan 46% ini tadi kita lihat di kuartal 1 itu turunnya profitabilitasnya masih di angka 20% dengan pertumbuhan yang turun sekitar hampir 50%. Dengan penurunan 46% ini saya rasa masih bisa turun lebih dalam lagi ya. Jadi Anda bisa tunggu secara teknikal, ini bisa Anda tunggu di harga yang lebih rendah lagi ya. Misalkan di area 300 sampai dengan di sini ada gap ya 276 ya. Menurut saya di level ini harusnya bisa kita tunggu ya, untuk kita akumulasi secara bertahap. Kita mulai akumulasi. Jadi untuk saat ini saran saya menunggu di harga yang lebih rendah lagi, seperti itu. Ingin bertanya saham LSIP, bagaimana kita melihat saham itu sudah membalikan arah tren? Kita lihat apakah sudah reversal gitu ya, apakah sudah uptrend atau belum gitu, atau bagaimana ya. Nah, kita lihat di sini secara jangka pendek ya, secara jangka pendek dia sudah uptrend, tetapi dalam jangka menengah dia konsolidasi ya gitu. Jadi belum reversal. Reversal harus naik di atas 1600 ya. Inilah resist konsolidasi yang dibentuk sejak 2018. Jadi mungkin bisa dikatakan hampir 5 tahun lebih gitu ya. Ini konsolidasi. Jadi kalau dia naik di atas 1580 secara jangka menengah panjang uptrend. Tetapi untuk jangka pendek saat ini memang uptrend sedang menuju resist konsolidasi jangka menengah panjang ya.
seperti itu. Jadi untuk reversal yang mana dulu? Kalau reversal jangka pendek sudah terjadi sejak September 2024. Saat itu saat CPO naik ya, itu mulai naik. Nah, saat ini dia masih uptrend untuk jangka pendeknya. Tapi untuk jangka menengah panjang belum, karena harus melewati resist 1570 atau 1600. Lanjut ya, saham Binoom lanjut turun atau akan berbalik naik? Jangka pendek ya, kita lihat teknikal jangka pendek. Oke. Kalau kita lihat dari sini tekanan jualnya sudah mulai mereda ya. Di sini kita lihat dari harga yang cukup bertahan di area 100 level psikologis. Ini seharusnya akan bertahan dalam beberapa waktu ya. Kemungkinan lanjut turun ini masih di angka 100 ya, di 100 ini, dan tren turunnya ini masih akan berlanjut ya. Kenapa? Karena tren turunnya ini belum ada tanda-tanda reversal. Jadi kalau pertanyaan Anda jangka pendek, mungkin dalam jangka pendek pergerakannya akan berada di rentang 110 sampai dengan 100. Ini level yang akan dipertahankan karena ini kecenderungan turun ini akan melandai ya. Jadi penurunannya ini akan melambat. Jadi penurunan itu ada akselerasi ya. Jadi kalau penurunan itu melambat, dia akan cenderung ke konsolidasi terlebih dahulu gitu ya. Apakah nanti akan reverse atau tidak, apakah melanjut penurunan, itu akan kita lihat konfirmasinya. Sekarang ini belum ada konfirmasi. Jadi sementara ini harga masih mengarah ke level psikologi 100 dan kemungkinan besar akan terjadi technical rebound masih di area 110 sampai dengan maksimal di 114. Seperti itu. Saya punya IPCC di harga 1000 untuk jangka menengah, TP di harga berapa? Terima kasih Pak Yof, sehat selalu. Oke, kita lihat IPCC untuk jangka menengah ya. Jadi trend following ya. Jadi trend following ini kita mengacu pada apa yang kita di Bus Hunter ya. Di Bus Hunter itu kita punya IPCC ini, tetapi memang modalnya ya harusnya di bawah gitu, jauh di bawah ya. Gitu. Jadi kita lihat IPCC ini sekarang ini sudah dalam fase distribusi ya, dan mungkin di harga saat ini pun termasuknya adalah ini ya, kita akumulasi di mulai akhir tahun kemarin ya. Saat itu kita switch dari saham MAPA ya, gitu di Bus Hunter. Jadi kita lihat di sini, oh ya, untuk waiting list saat ini antriannya ada berapa ini? 7 ya, gitu. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung ke private trading room ya, silahkan waiting list ya di deskripsi untuk linknya. Oke, kita masuk ke saham IPCC tadi ya. Untuk target kita akan mengacu pada apa yang ada di Bus Hunter gitu ya. Jadi di Bus Hunter di sini ada target 1000 sampai dengan 1100 ya. Jadi ini ada target 1130 ya. Saat kita rekomendasikan sahamnya masih di 715. Tentu saja target ini adalah berlaku pada target jangka menengah ya, di mana target jangka menengah ini sudah tercapai semua ya. Setelah tercapai di 1130 ya, kebetulan di 1130 ini sudah tercapai ya. Ini adalah targetnya. Untuk target selanjutnya ya, kita akan lihat nanti pada koreksi ini apakah akan mematahkan tren atau tidak. Jadi kalau Anda punya modal di 1000, mohon maaf, Anda beli yang sangat mungkin cukup tinggi Anda modalnya gitu ya. Dan untuk target jangka menengah saya rasa akan agak sulit. Untuk jangka menengah itu kita bicara lebih dari 1 bulan ya, karena ini fase koreksinya ini mungkin akan berjalan dalam jangka menengah panjang ya, seperti yang terjadi pada saat dia naik di 2023. Saat dia mencapai target, setelah itu dia koreksi dan konsolidasi dalam waktu jangka menengah lebih dari 1 bulan ya. Jadi kalau misalkan Anda mau jualan, mungkin masih bisa di harga yang lebih tinggi daripada modal, paling tidak di 1075 sampai dengan 1130 seperti yang kami pasang di rekomendasi kami di Bus Hunter ya. Ini kebetulan kita distribusi hampir selesai distribusi kita, termasuk dapat dividen ya, kalau tidak salah dapat dividen plus capital gain. Tentu saja yang kita cari adalah capital gainnya atau keuntungan dari selisih harga ya, dari rekomendasi sampai dengan kita jual gitu ya, gitu. Jadi untuk saat ini mungkin persiapan untuk sell on strength gitu ya. Mohon maaf kalau saham INKP apakah layak buat investasi, jika layak best buy di berapa? Oke, kita lihat ya. Fundamentalnya seperti apa? Apakah sudah kembali growth atau? Nah,
Secara kinerja ya, saat ini NKP memang masih dalam tekanan ya. Kita lihat dari atas sampai bawah ini terjadi penurunan yang cukup signifikan. Dan untuk profitabilitas di sini memang mengalami penurunan yang cukup signifikan kalau kita compare dengan beberapa waktu yang lalu gitu ya. Misalkan terjadi penurunan bahkan di bawah 10% dan sempat minus ya di kuartal berapa ini ya. Ya. Di kuartal 3 tahun 2024 ini sempat minus. Nah, ini artinya apa? Artinya kinerja dari INKP ini mengalami penurunan hingga menyebabkan rugi gitu ya. Nah, ini yang kita nggak mau tentunya ya, dimana kalau misalkan kita melihat profitabilitas itu terjadi penurunan cukup signifikan, kita harus melihat ini sebagai pertanda bahwa memang terjadi penurunan dari kelayakan investasi ya. Dan ini tercermin dari harga sahamnya juga yang sedang mengalami penurunan, dan ini tren turunnya ini masih akan berlanjut ya. Menurut saya ini adalah pola rounding top, dan ini bisa aja turun kembali ke area 3000 sampai dengan 1300-an ya, bisa ke sana arahnya. Jadi saran saya tunggu fundamental yang membaik atau harga sahamnya turun ke target-target tadi yang kita sebutkan ya. Jadi NKP ini bisa turun dalam jangka menengah panjang, masih proses turun cukup jauh. Jadi saat ini NKP statusnya adalah trading only. Oke, tolong analisa saham SCMA, saya nyangkut. Terima kasih selalu. Oke, SCMA nyangkut. Ya, saya anggap trading ya. Seharusnya memang kalau trading itu tidak nyangkut ya, karena ada batas stop loss. Tapi ada orang yang tidak mau stop loss tapi trading dan jadi investasi. Ya, itu yang nggak boleh ya. Nah, kalau kita lihat dari teknikal, Anda nyangkutnya di berapa ini? Oh, tidak disebutkan ya. Secara teknikal ini pergerakannya kemungkinan akan konsolidasi di saat ini di support ya, ada potensi untuk rebound di 163 itu adalah 0,3 ya sepertinya. Area 0,2 dan 0,3 ini 167 sampai dengan 180 ini adalah target pullback ya. Bisa Anda manfaatkan untuk sell on strength. Jadi kalau lain waktu Anda ingin berkonsultasi, berikan secara detail plan Anda apa, investasi atau trading ya. Kemudian berapa alokasi Anda, misalkan berapa persen, 5% dari total modal, misalkan 10%. Nah, itu akan jauh lebih baik ya kita jawabannya gitu. Oke, lanjut. Untuk MYOR saya punya di 2160. Pertanyaan saya, kalau saya keep atau hold ya sampai pembagian dividen 2026, apakah ada potensi harga ke 2300? Terima kasih, semoga kesejahteraan bersama Bapak. Amin. Terima kasih doanya. Untuk Mayora ini saham defensif ya. Jadi kalau kita lihat saham-saham ini kita bicara pergerakan yang stabil ya. Apakah bisa ke 2300? Sepertinya sangat mudah untuk ke sana ya, dalam jangka panjang 2026 itu masih tahun depan ya. Lalu kita lihat di sini pergerakan dalam 10 tahun terakhir ya, pergerakannya ini di rentang 3000 sampai dengan support di 1700. Artinya sebelum ke 2300 ada kemungkinan dia akan turun dulu ke support 1700, yang ini harus Anda siap ya. Jadi kalau Anda mau ngincar dividen, Anda harus siap dan harus bisa mempertahankannya sampai dengan naik ke 2300 dengan catatan Anda juga dapat dividen. Jadi saran saya kalau untuk Mayora ya, itu akumulasinya harusnya di bawah 1800 atau 1700-an ya, untuk mencari dividen dengan yield yang di atas rata-rata ya, seperti itu. Jadi kalau Anda masuk di 2100 menurut saya masih cukup ketinggian ya. Semoga masih ada alokasi tambahan nanti ya, masih belum maksimal, artinya Anda masih bisa menambah posisi gitu ya. Untuk saat ini harganya cenderung ke bawah terlebih dahulu, mungkin dalam jangka pendek menengah. Tapi untuk 2026 bisa saja dia balik ke atas 2300 karena itu hanyalah area tengah dari konsolidasinya gitu ya. Seperti itu kira-kira untuk Mayora. Oke. Sudah saya bahas semua ya yang ada di kolom komentar, tidak ada yang terlewat, semoga tidak ada yang terlewat. Apabila ada yang terlewat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide atau berkonsultasi di kolom komentar. Kita akan bahas lagi apabila Anda sudah
ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, kita akan bahas di F-Talk selanjutnya. Silahkan dianalisa lagi, jangan ditelan mentah-mentah apa yang saya sampaikan di F-Talk malam ini ataupun di F-Talk sebelum-sebelumnya ya. Selalu berpikir kritis ya, selalu menganalisa lagi, selalu perhitungkan dengan matang, apalagi kalau investasi itu adalah komitmen jangka panjang ya. Kalau Anda member, jangan lupa untuk berkonsultasi sebelum mengambil keputusan trading ataupun investasi sesuai dengan layanan yang Anda ikuti. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.